Makrifat, melihat dengan mata hati. Dalam tasawuf, makrifat bukan sekedar mengetahui, melainkan mengenal Tuhan dengan rasa, dengan pengalaman langsung rohani. Ia lahir dari pertemuan antara ketundukan total jiwa dan pembukaan ilahiyah, kasyif, yang tidak bisa dicapai hanya dengan akal dan ilmu formal. Makrifat bukan hasil membaca, melainkan hasil menjadi. Bukan hasil berpikir, tetapi hasil terbakar dalam cinta kepada Tuhan. Ilmu itu kau baca dengan mata, makrifat kau baca dengan luka. Melihat tanpa mata. Ketika seseorang mencapai derajat makrifat, penglihatan fisiknya tidak lagi menjadi alat utama untuk memahami dunia dan Tuhan. Ia mulai melihat dengan kalbu, menyaksikan bukan rupa, tetapi makna di balik segala kejadian. Seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang arif menyaksikan Tuhan dalam setiap hal dengan mata hatinya. Perjalanan menuju makrifat. Pertama, perjalanan syariat, menata zahir, amal. Yang kedua adalah perjalanan tarekat, menata batin, niat dan zikir. Yang ketiga, perjalanan hakikat, mengalami hakikat semua peristiwa. Yang keempat, makrifat, mengenal Tuhan melalui cinta dan kebeningan hati. Di tahap makrifat, mata lahir tertutup, tapi mata hati terbuka. Ia mampu melihat kehendak Allah dalam setiap detik kehidupan, bahkan dalam derita dan kehilangan. Makrifat dalam diri Kapitalau Badi Jailani. Dalam kisah Kapitalau Badi Jailani, makrifat tidak datang sebagai pengetahuan buku. Ia datang sebagai peristiwa-peristiwa getir yang menyingkap tabir dunia. Ketika ia kehilangan dunia, ia mulai menemukan keabadian. Ketika ia ditinggalkan jasad Aisyah, ia justru menyatu dengan nurnya. Ketika ia dihianati manusia, ia justru ditenangkan oleh sakinah ilahiyah. Itulah mata hati yang melihat jauh melampaui fakta, yang menangkap rahasia dalam bencana, yang membaca surat cinta Allah dalam kehancuran. Luka sebagai jendela makrifat. Makrifat lahir bukan dari jalan lapang, tetapi dari jalan sempit yang membuat hati melepaskan dunia. Dalam tasawuf, luka adalah madrasah jiwa, karena saat itulah Tuhan paling dekat. Di saat semua menutup pintu, hanya Tuhan yang menunggu di balik dada yang hancur. Orang yang belum terluka mungkin belum melihat, tapi orang yang telah reda dalam luka akan dibukakan penglihatan batin, basirah, yang jauh lebih tajam dari mata lahir. Melihat
dengan cinta. Makrifat bukan untuk orang yang hanya ingin tahu. Makrifat adalah anugerah bagi mereka yang rela mengosongkan diri dari segala selain Allah. Yang melihat dengan mata hanya tahu, tapi yang melihat dengan hati, dia mengenal. Dan pada akhirnya, Kapital Laubadi Jailani menyadari yang dilihatnya bukan Aisyah, bukan dunia, bukan dirinya sendiri, tapi dia dalam segala rupa, dalam segala cinta. Makrifat dan tindakan ketika cahaya ilahiyah menjadi amal nyata. Makrifat secara sofistik adalah tingkatan tertinggi setelah syariat, tarikat, dan hakikat. Ia bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan, tapi penyaksian batiniah yang menghilangkan hijab antara hamba dan Khalik. Kapital Laubadi Jailani mencapai makrifat bukan lewat wacana, tetapi melalui kesabaran atas luka, penyerahan total, dan keterbukaan ruhani terhadap tajalli ilahi. Saat seseorang tidak lagi menyebut aku, kecuali untuk menyebut dia, di sanalah awal makrifat dimulai. Imam Al-Qushairi. Dalam makrifat, seseorang tidak hanya mengenal Tuhan sebagai konsep, melainkan merasakan kehadirannya dalam setiap peristiwa, manusia, dan bahkan kesedihan. Makrifat dalam aksi. Jumat Berkah sebagai manifestasi cinta ilahiyah. Setelah mengalami puncak kehampaan spiritual, fana, Kapital Laubadi Jailani tidak menyepi dari dunia. Ia kembali turun ke masyarakat, bukan sebagai tokoh, tetapi sebagai pelayan rohani. Kegiatan Jumat Berkah, yaitu berbagi makanan, doa, dan zikir kepada kaum duafa, bukanlah program sosial biasa. Dalam diri Kapital Laubadi Jailani, kegiatan ini menjadi manifestasi mahabbah, cinta ilahi. Bentuk tajalli asma Allah seperti Ar-Rahman dan Ar-Razak. Bentuk makrifat yang menjelma menjadi rahmat. Dalam tasawuf, amal luar bukanlah sesuatu yang terpisah dari pengalaman batin. Amal adalah buah dari pohon tauhid yang akarnya menancap dalam kalbu yang telah fana. Mereka yang telah tenggelam dalam Tuhan akan mengalirkan Tuhan dalam tindakan kecil yang tampak sederhana di mata manusia. Kapital Laubadi Jailani. Nur yang menembus benua. 35 orang mu'alaf di Belanda. Berita tentang 35 orang Belanda yang masuk Islam setelah mendengar kisah dan refleksi rohani Kapital Laubadi Jailani bukanlah peristiwa biasa. Mereka tersentuh bukan oleh argumentasi logika, melainkan oleh getaran keikhlasan dan cinta yang terpancar dari seorang fakir yang telah lebur dalam Tuhan. Channel YouTube Kapital Laubadi Jailani menggema pada semesta.
zikir yang dilakukan secara diam-diam, serta jejak amal Jumat berkah yang diunggah oleh relawan ternyata menyentuh hati mereka yang selama ini mencari Tuhan dalam keringnya barat. Kisah ini adalah perwujudan dari makom irsyad, pencerahan. Dalam tasawuf, makom ini hanya dicapai oleh mereka yang sudah mengalami fana dan kembali dengan membawa bako. Tingkatan spiritual Kapitalau Badi Jailani dalam tasawuf. Berikut ini adalah tingkatan spiritual makomat yang dilalui oleh Kapitalau Badi Jailani. Tingkatan makna sufistik peristiwa dalam kisah Kapitalau Badi Jailani. Yang pertama adalah tingkatan syariat, melakukan hukum Islam, sholat, puasa, zakat, awal kehidupannya sebagai pemimpin yang taat aturan. Yang kedua, tingkatan tarekat, jalan pembinaan batin melalui wirid, zikir, dan pengasingan diri, masuk ke alam sunyi, bertemu dengan Aisyah, dan mengikuti zikir, Ya Allah. Tingkatan ketiga, hakikat, menyaksikan kebenaran batinnya, melihat Tuhan dalam ciptaan, melihat Aisyah sebagai cahaya, menerima kehilangan harta dan nama. Selanjutnya, tingkatan makrifat, mengenal Allah dengan mata hati, lebur dalam kehendaknya, menjadi cahaya bagi orang-orang di negeri kincir angin Belanda, tidak membalas fitnah dan perebutan harta. Fana dan bako, hilangnya ego, fana, dan hidup dalam Allah, bako. Menyebarkan rahmat dalam Jumat berkah, menyatu dengan cinta ilahi, tidak menginginkan apapun kecuali ridho Allah. Makrifat yang melahirkan perubahan sosial. Makrifat Kapitalau Badi Jailani bukan pengalaman untuk dirinya sendiri. Ia menjadi cahaya yang menyala dalam tindakan, menyentuh masyarakat yang terbuang, dan membangkitkan iman mereka yang jauh secara geografis, tapi dekat secara nurani. Dan melalui perempuan-perempuan penjaga makom dan puluhan jiwa yang tercerahkan di benua lain, kita belajar bahwa ketika seseorang sungguh-sungguh mengenal Allah, maka Allah akan mengenalkannya pada dunia dengan cara yang tidak ia duga. Saat ia diterpa oleh lautan fitnah, saat harta warisannya dikuasai oleh tangan-tangan dunia, Kapitalau Badi Jailani tidak melawan. Ia berkata, apa gunanya aku mempertahankan dunia yang fana jika jiwaku belum lebur ke dalam yang bako. Fana dalam tasawuf bukan berarti menyerah, tapi melampaui keinginan untuk membalas. Ia adalah puncak kebeningan saat seseorang melihat bahwa segala kehilangan hanyalah isyarat untuk kembali pulang. Fana bukan akhir, tapi pintu ke bako, kekal dalam Tuhan. Di saat Kapitalau Badi Jailani kehilangan dirinya, barulah ia benar-benar ditemukan oleh Allah.
Kapitalau Badi Jailani tidak lagi dikenal hanya sebagai pemimpin atau ulama atau pewaris. Ia dikenal sebagai cahaya yang tidak berbicara tetapi menerangi. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.